Organisasi sejarah gereja adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Sejarah gereja di Indonesia tidak seragam dan menetap tahun dan peristiwa yang berhubungan dengan gereja di Indonesia pada masa lampau. Organisasi sejarah gereja umum tidak dapat dilihat pada tahun dan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti tahun 350 sampai 490 Masehi adalah sejarah gereja kuno. Tahun 1990 sampai 1492 adalah sejarah abad kedua. Sejarah gereja kuno. Pada tahap awal, agama Yahudi mengalami kesan sebagaimana diketahui. Pada abad pertama Masehi, bangsa Indonesia tersebar di wilayah Indonesia dan kedua wilayah tersebut yang tinggal di peristiwa yang sekitar hubungan orang Yahudi dengan bangsa-bangsa Yahudi kepada Taurat menyebabkan mereka harus hidup tersaingi dari orang-orang di sekitarnya. Orang-orang Yahudi menganggap di luar agama mereka sebagai agama politis. Walau demikian, banyak juga orang yang bukan Yahudi justru tertarik pada agama Yahudi yang monoteis. Mereka yang memeluk agama Yahudi tersebut disebut orang-orang proselit. Gereja berada dalam pemerintahan Romawi. Wilayah Kekaisaran Romawi mulai selat Gibraltar sampai Sungai Efrat dan dari Tanah Mesir sampai Inggris. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulannya Inggris Yunani yang pada zaman itu disebut bahasa Koine. Dalam wilayah agama Romawi yang luas itu terdapat sejumlah besar langsung pada sejarah dan perkembangan ajaran gereja akhirnya menjadi taat kepada hukum Taurat, tidak boleh lagi dianggap sebagai syarat mutlak untuk berasal dari kata Yunani gnosis yang artinya pengetahuan. Mereka merasa memiliki pengetahuan baru dan jauh lebih tinggi dari iman Kristen. Mereka beranggapan bahwa dunia yang penuh penderitaan ini tidak mungkin berasal ciptaan Allah yang baik. Penganiayaan dan penghormatan semula gereja dianiaya, dihambat, dan secara sistematis berusaha dihancurkan sampai tahun 250. Dalam hal ini Kaisar Decius dan Kaisar Diocletianus adalah para tokoh yang sangat membenci agama Kristen. Tapi keadaan berubah sejak Kaisar Constantius Miliano. Sikap Constantius berubah ketika sebelum mereka melakukan pengumpulan untuk merebut tahta di Roma. Dia melihat sinar terang dalam bentuk secara dinamik disertai ketertaan dengan tanda ini. Pada abad pertengahan, sejarah abad pertengahan dan sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-11 hingga abad pertengahan bermula sejak Antigonia sampai Barat dan masa ketika Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjajahan. Sejarah di antara secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, sejarah abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern. Sejarah abad pertengahan masih terbagi lagi menjadi 3 kurun waktu yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Penurunan jumlah penduduk, konstraubonisasi, invasi, dan pemindahan suku-suku bangsa yang berlangsung sejak akhir abad kuno masih berlanjut pada awal abad pertengahan. Perpindahan penduduk berskala besar pada zaman migrasi juga menjadi perpindahan suku-suku bangsa Jermanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di atas wilayah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Majanik dan Byzantium yang masih cukup besar terdapat atas di kawasan Eropa. Kekaisaran Byzantium fokus dari sisi Indonesia tetap menangani Justinianus dengan kembali di Italia utara seri dan kemudian hari mengundang Karthago dari berbagai kalangan sepanjang sejarah abad pertengahan. Sebagian besar dari kerajaan yang berdiri di kawasan Eropa Barat melembagakan segelintir perantara Romawi yang tersisa. Biara-biara didirikan seiring gencarnya usaha mengkristenkan kaum pagan. Kepercayaan leluhur di Eropa. Orang Franka di bawah pimpinan raja-raja bangsa Caroling mendirikan Kekaisaran Caroling pada penghujung abad ke-8 dan permulaan abad ke-9. Meskipun percaya menguasai sebagian besar daratan Eropa Barat, Kekaisaran Caroling